Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Masuk ke cerita kedua ya mas. Di sini ceritanya lumayan serem sih. Ini cerita di kampung teman saya. Sebelum itu, pernah gak sih kawan cerita dengar tentang mitos yang menurut saya ini menjijikan, tapi masih banyak terjadi di sekitar daerah Jawa. Jadi ada mitos, jika seorang istri ingin sang suami menurut perkataan istri, dia harus memberikan darah haidnya ke minuman atau makanan suami. Mendengarnya saja udah dibuat jijik. Tapi kejadian ini nyata dan saya saksinya. Masih di sekitar pinggiran kota Jogja. Ada sebuah kejadian menyeramkan menurut warga desa sana. Mereka tidak berhenti diganggu oleh sesosok wanita bergaun putih yang sering gentayangan di rumah-rumah. Jadi ini kejadiannya setelah beberapa tahun dari rumah nenek. Saya sekarang sudah lulus kuliah dan berwirausaha dengan berdagang. Waktu itu gak seperti biasanya. Teman saya di waktu kuliah, Dani, menelpon waktu malam. Dia menanyakan kabar dan pekerjaan saya. Sampai akhirnya obrolan kami berfokus pada satu masalah yang menimpa kampungnya. Dani mengetahui kemampuan saya dalam hal gaib waktu kejadian di GSG kampus. Saat itu saya, Dani, dan beberapa teman kuliah baru pulang kuliah menjelang maghrib. Ketika kami melewati GSG, saya dan Dani mendengar suara teriakan dari dalam GSG. Refleks saya dan Dani langsung berlari masuk ke dalam mengecek suara teriakan apa itu. Diikuti dengan teman-teman kami lainnya. Sampai di dalam, hanya saya dan Dani yang melihat sesosok wanita dengan tali di lehernya dengan menyeret sebuah boneka. Lanjut ke telepon Dani. Dia menceritakan jika masyarakat desanya mengeluhkan tentang gentayangannya almarhumah istri Dani. Mereka meminta Dani bertanggung jawab atas insiden yang menimpa desa tersebut. Dani yang masih sedih setelah istrinya meninggal tidak wajar, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia teringat jika saya pernah bercerita tentang kelebihan nenek saya waktu di perkuliahan. Singkat cerita, saya menghubungi nenek saya dan mengajaknya untuk mengunjungi rumahnya Dani. Nenek saya seolah sudah paham apa yang akan mendatanginya itu, langsung menyanggupi permintaan saya. Besoknya, saya dan nenek sudah berada di tempat kediaman Dani. Mata nenek langsung melotot ke arah kursi yang berada di ruang TV dan mulut nenek tidak henti-hentinya bergumam, entah itu membaca ayat kursi atau apalah. Dan benar saja, ketika saya melihat ke arah kursi yang dilihat nenek, terlihat sesosok perempuan dengan rambut acak-acak
berpakaian putih kotor sambil menjilati pembalut yang penuh dengan darah menstruasi. Seketika saya langsung lari keluar dan memuntahkan apa yang ada di perut saya. Melihat itu, Dani dan keluarganya kaget dan segera mengambilkan saya air minum. Setelah 1 jam dari itu, nenek mengajak Dani dan orang tua serta anaknya pergi ke ruang dapur. Nenek memberikan minuman air putih yang sudah didoakan dan diberikan kepada keluarga Dani. Setelah semua meminum, tiba-tiba Dani mendadak muntah, dan muntahan yang dikeluarkan Dani adalah muntah darah menstruasi. Orang tua dan anaknya Dani semua ketakutan. Saya mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan efeknya mulai kerasa. Dari semua yang tinggal di rumah itu, hanya Dani yang memuntahkan darah haid. Aroma amis membuat kami semua menutup hidung dan sedikit menjauh dari Dani. Setelah semua dimuntahkan Dani, tiba-tiba Dani ambruk dan pingsan. Lalu saya mendengar jeritan kemarahan dari ruang TV. "Tetap di sini dah, jagain Nak Dani sama keluarganya." Tiba-tiba nenek berteriak lalu pergi ke arah ruang TV. Tidak lama nenek kembali lagi dan meminta keluarga Dani untuk membawa Dani ke kamar serta membersihkan muntahan Dani. Setelah Dani siuman, dia seperti orang kebingungan. Nenek kemudian memberikan lagi Dani air minum dan membuat Dani sedikit tenang. "Pak, Bu, gimana dulu hubungan Nak Dani dengan istrinya?" tanya nenek. "Ya, seperti kebanyakan suami istri umumnya, Nek. Cuma setahun belakangan ini Dani lebih betah di rumah. Apapun yang diminta almarhumah istrinya selalu diturutin. Tahan dia ngutang sama temennya untuk nurutin kemauan istri. Padahal permintaannya gak terlalu penting." "Oh gitu. Jadi gini Bu, awal pertama saya masuk ke rumah ini, saya dan cucu saya Indah langsung melihat almarhumah istri Dani di ruang TV sambil ngisepin pembalut yang banyak darah haid. Nak Dani ini kena pelet istrinya sendiri pakai pelet darah haid. Makanya tadi Nak Dani sehabis minum air doa dari saya langsung muntah-muntah." Mendengar hal itu, tiba-tiba Dani terbangun. Dia langsung mengucap sumpah serapah kepada mendiang istrinya. Kemudian nenek bertanya, "Di mana makam istrinya Dani?" Dengan emosi Dani mengatakan jika istrinya dimakamkan di belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah mereka ada pemakaman keluarga. Dani mengatakan tidak sudi menguburkan istrinya di belakang rumah karena sudah melakukan hal itu kepada Dani. Tapi nenek dengan lembut menenangkan Dani dan mengatakan jika arwahnya, istri Dani, sudah tidak akan mengganggu warga sekitar lagi.